Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Telkom memastikan saat libur Natal dan Tahun Baru komunikasi masyarakat tetap lancar di tengah lonjakan trafik. Untuk memastikan layanan tetap berjalan prima dan andal, Telkom menyediakan posko siaga yang beroperasi 24 jam selama 7 hari seminggu hingga awal Januari 2026. Kesiapan Telkom dalam menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru disampaikan langsung oleh Direktur Utama Telkom Dian Siswarini saat memantau posko Nataru di Kota Malang, Jawa Timur. Jelang Nataru kali ini, Dirut Telkom memastikan kesiapan jajarannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu upaya Telkom adalah dengan mendirikan posko Nataru. Di posko, petugas bisa memantau pergerakan trafik komunikasi dan akan bergerak langsung jika ditemukan kendala pada jaringan komunikasi. Menurut Dian Siswarini, meski momen Nataru adalah kegiatan tahunan, namun momen ini menjadi prioritas bagi Telkom untuk menyediakan layanan komunikasi bagi masyarakat di tengah kenaikan trafik. Sejak jauh hari, Telkom telah memetakan lokasi yang menjadi titik lonjakan trafik. Yang kami siapkan di Telkom Group untuk Nataru ini adalah kami melihat dari data-data tahun sebelumnya bagaimana pergerakan penduduk ini dari Jabodetabek maupun dari kota-kota lainnya ke tempat-tempat mudik Nataru gitu ya. Jadi kami lihat tempat-tempat mudik, kemudian juga jalur-jalur mudik. Nah, tempat-tempat tersebut itu sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya dari beberapa sebelumnya bagaimana supaya kami bisa mengantisipasi traffic atau kenaikan lonjakan traffic yang terjadi sehingga kapasitasnya bisa mencukupi ya. Jadi supaya kalau kapasitas mencukupi itu tadi layanan internet bisa prima. Dengan upaya dan persiapan yang dilakukan, Telkom memastikan layanan internet dan komunikasi dalam kondisi prima. Selain posko Nataru, Telkom juga menyediakan customer service yang siap melayani keluhan dari pelanggan. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Kita beralih ke mancanegara, Saudara. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengusulkan undang-undang senjata api lebih diperketat pasca penembakan massal di pantai Bondi, Sydney pada hari Minggu. Dua pelaku penembakan merupakan ayah dan anak, di mana salah satu pelaku memiliki izin kepemilikan 6 senjata api yang oleh polisi diyakini digunakan dalam penembakan tersebut. Aturan baru yang akan dibuat dalam undang-undang senjata api akan memperketat pembatasan jumlah senjata api yang dapat dimiliki oleh satu orang, termasuk jangka waktu singkat dalam kepemilikan senjata api. I want to conclude finally by saying that the government is prepared to take whatever action is necessary. Included in that is the need for tougher gun laws. And this afternoon at 4 o'clock I will put on the agenda of the National Cabinet tougher gun laws, including limits on the number of guns that can be used or licensed by individuals, a review of licences over a period of time. People's circumstances change. People can be radicalised over a period of time. Licences should not be in perpetuity. Peristiwa penembakan massal terjadi di pantai Bondi, Sydney dan menyebabkan 16 orang tewas dan 29 lainnya terluka. Polisi Australia bilang kejadian ini sebagai serangan teroris. Serangan di salah satu pantai paling populer dan ikonik di Australia. Stay over here. Just at least behind the Ini adalah visual udara usai kejadian. Tampak petugas sedang mengevakuasi korban. Selain 11 orang tewas ditembak pelaku, polisi negara bagian New South Wales, Australia juga mengonfirmasi 29 orang terluka termasuk 2 anggota polisi. Polisi juga menembak salah seorang pelaku dan tewas di tempat. 2 pelaku lainnya juga sudah ditangkap polisi. Masih dari mancanegara, Saudara, insiden penembakan terjadi di Brown University di Rhode Island, Amerika Serikat pada hari Sabtu waktu setempat. 2 mahasiswa tewas dan 9 lainnya luka-luka.
Video amatir merekam momen mencegangkan. Sejumlah mahasiswa meringkuk di sebuah ruangan ketika penembakan terjadi. Tak lama kemudian polisi tiba dan membawa mereka keluar dari dalam bangunan. 2 mahasiswa tewas dan 9 lainnya luka-luka akibat penembakan. Seorang terduga pelaku ditangkap setelah ratusan polisi diturunkan. Penembakan terjadi di tengah aktivitas akademik yang padat dan saat ujian akhir berlangsung. Pihak kampus membatalkan semua kelas ujian, tugas, dan proyek untuk semester ini. Insiden ini menambah daftar penembakan massal di Amerika Serikat tahun ini dengan total 389 kejadian. Dari Amerika kita ke Rusia, saudara. Badai salju dahsyat menerjang selatan kota Saratov, Rusia pada akhir pekan lalu. Akibatnya sebagian besar jalan ditutup dan listrik padam. Otoritas setempat menyebut 200 orang termasuk 50 anak-anak dievakuasi dari mobil yang terjebak tumpukan salju di sejumlah jalan raya. Akibat badai salju, 6 jalan raya ditutup pada hari Minggu. Selain itu, listrik di 205 hunian juga padam akibat angin kencang dan pohon yang tumbang. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Kepala Ekonom BCA memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,1-5,3% di bawah target pemerintah di level 5,4%. Apa saja yang jadi pemicunya? Sukses jeda. Kompas Bisnis akan mengulasnya lebih lengkap. Komporkas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12. Segera di Kompas TV.